materi kita kali ini akan membahas tentang internet yang kita bagi ke dalam dua pokok bahasan, yaitu media sosial dan drive. Nah, media sosial merupakan media yang sifatnya online. Nah, selain itu ada yang media sosial juga bukan online ya, seperti kelompok ibu-ibu rumah tangga yang duduk-duduk cerita bergosip ya, bapak-bapak juga main domi, duduk-duduk bergosip sambil bermain. Nah, tetapi media sosial yang dimaksud di sini adalah yang sifatnya online, jadi menggunakan internet untuk berkomunikasi. Pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, misalkan melalui blog atau melalui jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Nah, blog, jaring sosial, dan wiki adalah media sosial yang paling banyak saat ini digunakan atau umum ya. Blog membagi informasi dengan orang lain melalui media online. Di jaring sosial ada banyak ya. Kemudian wiki juga ini banyak. Cuman wiki tidak bisa dijadikan sebagai referensi ya, karena siapapun bisa melakukan perubahan terhadap isinya. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog yang interaktif. Nah, coba perhatikan ketika kita melakukan update status di media sosial. Nah, mungkin di bawahnya akan terdapat banyak komentar dari rekan-rekan kita, atau mungkin bukan rekan-rekan kita, ketika status itu kita upload secara publik. Jadi dia menggunakan media online dan mendukung interaksi dengan orang-orang di luar ya, apakah itu teman ataupun bukan. Media sosial atau jejaring sosial itu ciri-cirinya berinteraksi melalui chat, message, email, video, chat suara, share file, blog, diskusi grup, dan lain-lain. Nah, di sini dia memberikan layanan berupa biodata, foto diri, menjadi teman dengan pengguna lainnya, fitur tambahan berupa pembuatan grup. Nah, selain itu di media sosial kita dapat mencari teman ataupun saudara meskipun jauh jaraknya, ya. Kemudian saling bertukar informasi dan pengetahuan baik dalam hal agama, politik, hobi, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan yang banyak bahwa media sosial atau jejaring sosial ini banyak digunakan untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan, kemudian agama, politik, apalagi menjelang pilkada ya, kemudian hobi dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri media sosial yang pertama, jadi ciri-ciri media sosial yang pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang. Misal pesan melalui SMS atau internet. Pesan yang disampaikan juga bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Kemudian gatekeeper ini adalah kalau dulu semua pesan yang masuk akan disimpan. Jadi disimpan dulu di komputernya kita atau di servernya kita, lalu nanti kalau misalnya malam baru dikirim semua. Jadi dulu itu pesan tidak langsung sampai ke tujuan, tetapi disimpan dulu di server, nanti malam baru dikirim. Tujuannya apa? Untuk menghemat penggunaan internet, gitu ya. Kemudian pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya. Coba kita perhatikan. Kalau kita kirim WA juga kelihatan ya, orangnya sudah baca atau belum, pesannya sudah sampai atau belum, sudah dibaca atau belum, sudah dibuka atau belum. Nah, cenderung lebih cepat dibandingkan media lain.
ketimbang mungkin email ataupun apalagi nih ya, pesan yang lain ya. Lalu penerima pesan dia menentukan waktu interaksi. Nah, media sosial itu begitu ya. Ketika penerima pesan mau baca email, tergantung dia mau baca hari ini, sebentar, besok, atau lusa. Begitu juga WA ya, WhatsApp mau dibaca sekarang, sebentar, atau kapan saja yang kita mau baca. Itu maksudnya penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Manfaat yang pertama, sebagai bagian untuk penelitian, research, kemudian pencitraan. Misalkan ada brand atau individu ya yang mau ini. Kemudian bisnis online juga. Lalu mencari teman yang lama, kita bisa mencari teman lama di media sosial. Bermain game. Kemudian membuat pergerakan seperti perubahan, ada ya, perubahan protes. Orang mau melakukan protes, ya simpan di web. Disimpan di media sosial ya. Kemudian simpati, prihatin, antipati, menulis pendapat, opini, atau pengalaman apa saja sepanjang tidak melanggar aturan pemerintah. Nah ini, undang-undang ITE harus kita perhatikannya bahwa undang-undang dalam informasi dan transaksi elektronik itu melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Jadi hati-hati ya. Ini ada beberapa kasus, misalkan Prita Mulia Sari, di mana di Rumah Sakit Umi Tangerang dia menyampaikan informasi tentang pelayanan yang buruk, sehingga rumah sakit ini merasa bahwa dia apalagi namanya ya, citranya buruk ya, kemudian melaporkan sehingga disidangkan ya. Kemudian yang kedua, Florence, mahasiswa UGM Jogja, waktu itu dia mengatakan bahwa semua orang di sana itu bodoh dan tolol, sehingga dia dapat juga apalagi namanya ya, kecaman dari masyarakat di tempatnya. Lalu Muhammad Arsyad itu dinyatakan sebagai koruptor di Makassar. Semua ini adalah contoh karena melakukan pelanggaran ITE. Nah, media sosial seperti contohnya Facebook, Twitter, MySpace, Tumblr, Pad, Goodreads, Instagram, Google+, BlackBerry Messenger. Ini adalah semua media sosial yang banyak digunakan. Nah, mungkin di antaranya sudah ada yang ditinggalkan ya. Seperti Twitter kayaknya sudah jarang pakai, Tumblr juga, Pad lebih-lebih. Tapi yang masih banyak adalah Facebook dengan Instagram ya. Nah, mungkin ini Anda bisa lihat di kehidupan sehari-hari yang mana masih banyak digunakan. Lalu, topik bahasan kita yang kedua adalah tentang Google Drive. Nah, Google Drive disediakan oleh Google. Menggunakan internet, ya harus menggunakan internet, memiliki ID, ya kemudian efektif digunakan dengan menggunakan Google Chrome. Jadi di Google Drive ini kalau Anda menggunakan email gmail.com, maka Anda memiliki media penyimpanan sebesar 15 GB di internet. Tapi kalau Anda menggunakan ICAD, kemudian dia apalagi namanya, kerjasama dengan Google, maka Anda bisa menggunakan kapasitas yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, ada namanya Dropbox. Nah, ini juga menggunakan internet dan harus punya email sembarang. Nah, keduanya baik Google Drive maupun Dropbox sudah didukung oleh Android. Ya, sudah didukung oleh Android. Nah, untuk Dropbox sendiri hanya diberikan kapasitas 2 GB di awal. Ketika kita mengajak teman
dengan mengiriminya email dan dia bergabung, maka kita dapat 500 secara perorangan ya. Jadi setiap orang yang bergabung dengan Dropbox itu akan kita dapatkan 500 dari referensi kita. Lalu maksimumnya ya juga sama, ada maksimumnya ya, yaitu 15 GB. Nah, silakan mungkin Anda bisa lihat aplikasi Google Drive di Dropbox-nya, dan Dropbox di Android-nya itu mungkin sudah ada ya, sudah ada. Nah, untuk Google Drive sendiri, kalau kita lihat di internet, kalau Anda buka misalkan Google ya, nah di bagian ini, di bagian sini itu ada Drive. Nah di situ bisa Anda buka. Lalu perhatikan di sebelah kiri sini itu ada gigabyte-nya. Kalau saya sudah menggunakan 25,6 karena saya menggunakan email kampus. Tetapi kalau bukan email kampus atau bukan email yang kerjasama dengan Google, itu di sini ada 15-nya dari 15 GB. Jadi misalnya 1 GB dari 15 GB. Nah di sini kita bisa membuat, misalkan membuat folder, ya, membuat folder, membuat dokumen, ataupun membuat formulir. Ya, tetapi kita tidak bahas ini ya. Kita cuma bahas sampai di Google Drive saja. Jadi ya sebenarnya dengan email Google banyak yang kita bisa banyak bisa kita lakukan ya. Nah, perhatikan ini Drive ya. Jadi Drive ada di sini. Dan kita bisa bikin misalkan saya mau bikin folder ya. Jadi saya buat saja baru, tambah baru, bikin folder. Nah, misalkan saya sebut saja foto cu, karena folder foto kayaknya sudah ada foto cu ya. Nah kita lihat sudah ada foto cu, kita buka. Kalau kita mau upload file ya, nah cukup kita menarik file yang ada di sini ya, yang ada di komputer kita. Misalkan saya mau tarik, saya mau kasih masuk ini sistem bilangan komputer, saya kasih masuk. Oke, tarik begitu ya. Nah di sini kalau sudah dikatakan sistem bilangan komputer lalu sudah tercentang hijau, maka berarti kita sudah punya file yang sudah masuk. Boleh juga dengan melalui ini ya. Perhatikan, masuk di sini lalu kita upload file. Ya, upload file. Misalkan saya upload file ini, lalu open, maka nanti dia akan masuk di sini juga setelah ini centang hijau. Nah itu berarti kita sudah punya file di Drive ya. Cara menghapusnya juga gampang ya, gampang. Klik foto cu, foldernya, lalu hapus. Nah terhapus sudah. Nah seperti itu ya. Dropbox akan sama kasusnya. Misalkan kita masuk dropbox.com ya, kemudian kita tunggu sejenak sampai dia terbuka. Nah, ini mungkin ada masalah di jaringan. Ya, ini sudah masuk. Sama ya. Jadi setelah Anda punya email, kemudian Anda bisa bikin akun di luar ya. Misalkan seperti ini. Sign out, kita keluar dulu, saya keluar dulu supaya bisa nampak ya. Kalau kita masuk di Dropbox itu, nanti tulis dropbox.com. Ini ya, ini alamatnya dropbox.com. Lalu kita isikan
nama, first name kalau ya first name pasti ada ya, last name yang kalau ada, lalu email, password. Password yang ada di sini itu bisa dibedakan dengan passwordnya email yang kita punya. Nah, setelah itu sign up. Ini untuk mendaftar ya. Jadi yang pertama kita masukkan nama, atau kalau ada akhirnya boleh, atau boleh digabung saya di sini, ini kosong. Lalu masukkan email yang aktif yang betul-betul bisa dibuka, lalu nanti masukkan password yang baru. Setelah itu agree dan sign up. Untuk membuka di pertama kalinya itu Anda harus masuk di email, lalu buka link yang diberikan ya. Anda buka link yang diberikan dari Dropbox dan di situ Anda login. Oke. Saya sign in ya. Ini untuk masukkan email yang ada, kalau yang kedua dan seterusnya ya. Setelah kita masuk melalui email, nah selanjutnya di sini lalu sign in. Oke ya, kita sign in. Nah, modelnya juga sama dengan yang tadi ya, cuman penempatannya beda-beda. Jadi ada juga untuk memasukkan file, ada juga untuk men-share. Nah, kalau misalkan kita sudah masukkan ya, atau sebelumnya kita lihat di mana di home ya biasanya. Oh ini di sebelah kanan. Ini ada create new file, dia berubah-berubah ya. Dulunya di sebelah kiri sini, ternyata dia sudah di kanan. Misalnya kita mau bikin satu folder. Nah, ini ada juga new folder. Lalu kita upload filenya di sini. Ini semua sudah ada ya. Nah, misalkan sudah ada, kita bisa melakukan pembagian data. Kita bisa membagi data kita dengan orang-orang lain. Nah, misalkan folder ini mana tadi ya, misalkan folder ini dari luar saya mau bagi. Ini ada gambar mata-matanya. Nah, klik atau ini ya, share, open ya. Ini sudah berubah lagi modelnya. Mana share-nya? Share with Dropbox. Nah, ini. Nah, kalau kita mau orang lain bisa melakukan editing, kita tinggal pilih editing. Kalau tidak, berarti hanya bisa melihat ya, anyone. Lalu kita kirim ke emailnya siapa, atau kita create atau buat linknya ya. Nah, link sudah di copy. Mana contoh linknya? Kita buka Notepad dulu. Untuk melihat linknya itu adalah ini. Copy link. Ini ya, ini linknya yang mau di copy. Nah, jadi link inilah yang dibagi ke orang. Nah, ketika kita bagikan ke orang ini, maka orang yang punya link ini bisa membukanya, bisa melihatnya, bisa mendownloadnya. Tapi tidak bisa mengedit ya, karena tadi kita rubah editingnya menjadi apalagi namanya ya, hanya untuk melihat, for viewing, bukan for editing. Oke, untuk singkat dulu video kita hari ini, nanti akan coba saya modifikasi agar lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.